Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang desain penelitian kualitatif atau ground theory. Di sini kelompok kami beranggotakan Adelia Wulandari NPM 19130017, Andi Ardianto 19130097, Dewi Astuti NPM 19130022, kemudian Genta Narendra Tarik NPM 19130060, Niwayan Sandita 19130027, dan yang terakhir Tara Melinda 19130065. Baik, materi pertama disampaikan oleh teman saya yaitu Saudari Tara Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tara Melinda, NPM 19130065. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian penelitian grounded theory. Grounded theory adalah sebuah pendekatan yang refleksif dan terbuka, di mana pengumpulan data, pengembangan konsep teoritis, dan ulasan literatur berlangsung dalam proses siklus atau berkelanjutan. Saya Adelia Wulandari, MPM 19130017. Di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri penelitian grounded theory. Nah, ciri-ciri grounded theory sebagaimana penjelasan dari Strauss dan Corbin. Yang pertama yaitu grounded theory dibangun dari data tentang suatu fenomena, bukan suatu hasil pengembangan teori yang sudah ada. Lalu yang kedua, penyusunan teori tersebut dilakukan dengan analisis data secara induktif, bukan secara deduktif seperti analisis data yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Yang ketiga, penyusunan teori ini harus dipenuhi dengan adanya 4 kriteria. Yang pertama yaitu cocok atau fit, yaitu apabila teori yang dihasilkan cocok dengan kenyataan sehari-hari seperti atau sesuai dengan bidang yang diteliti. Yang kedua yaitu dipahami atau understanding, yaitu apabila teori yang dihasilkan menggambarkan realitas atau kenyataan dan bersifat komprehensif, sehingga dapat dipahami oleh individu-individu yang diteliti maupun oleh peneliti. Yang ketiga, berlaku umum atau generalisasi atau generality. Nah, yaitu apabila teori yang dihasilkan meliputi berbagai bidang yang bervariasi, sehingga dapat diterapkan pada fenomena dalam konteks yang bermacam-macam. Lalu yang keempat, pengawasan atau kontrol, yaitu apabila teori yang dihasilkan mengandung hipotesis-hipotesis yang dapat digunakan dalam kegiatan membimbing secara sistematis untuk mengambil data aktual yang hanya berhubungan dengan fenomena terkait atau fenomena yang dibahas seperti itu. Nah, dalam teori ini juga diperlukan dimilikinya kepekaan terhadap teoretik atau theoretical sensitivity dari si peneliti, karena kualitas pribadi si peneliti yang memiliki pengetahuan yang mendalam sesuai bidang yang diteliti mempunyai pengamalan atau pengalaman penelitian dalam bidang yang relevan. Dengan pengetahuan dan pengalaman tersebut, si peneliti akan mampu memberi makna terhadap data atau suatu fenomena atas kejadian ataupun peristiwa yang dilihat dan didengar selama pengumpulan data. Selanjutnya, si peneliti mampu menyusun kerangka teori berdasarkan hasil analisis induktif yang telah dilakukan. Hal-hal tersebut menyebabkan si peneliti memiliki informasi yang kaya dan peka dan juga sensitif terhadap kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa dalam fenomena yang ia teliti. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang C, yaitu metode pengumpulan data pada grounded theory. Nah, permulaan pengumpulan data, interferensi, studi kualitatif. Nah, ini biasanya dilakukan melalui interview atau observasi. Nah, hasil interview atau pencatatan atau perekaman audio atau video. Nah, kejadian dijelaskan atau dituliskan kembali dalam format teks atau ditangkap dalam bentuk identifikasi yang jelas dari sub-elemen. Baik, saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu akan menjelaskan mengenai proses analisis data dalam ground theory. Proses analisis data dalam penelitian ground theory bersifat sistematis dan mengikuti format standar sebagai
berikut, yaitu yang pertama dalam pengkodean terbuka atau open coding, dan yang kedua dalam pengkodean poros atau axial coding, dan yang ketiga yaitu dalam pengkodean selektif atau selective coding, yaitu yang merupakan suatu proses untuk menyeleksi kategori-kategori guna menemukan kategori inti atau sentral. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, yang terakhir, yang E, yaitu integrasi nilai Islam. Quran Surat An-Nur ayat 34 yang berbunyi, walaqad anzalna ilaikum ayati mubayyinati wa masalam minal ladina khalau min qablikum wa mangidatat lil muttaqin, yang artinya, dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.